Oke, bagi teman-teman yang ingin bore up motornya, khususnya mesin CB, GL, GL125, GL100, atau GL Pro, GL Pro 145 ya, yang ingin naik spek ke Mega Pro atau Tiger, perhatikan hal berikut ini. Sekarang kita ukur dulu diameter luar boring untuk mesin standarnya. Ini boring GL125, masih standar. Dapat berapa untuk ukuran luar diameter boringnya? 62 ya. Sedangkan untuk boring CB100 yang kaca masih standar 59. Sekarang kita ukur lubang crankcase. Ini crankcase CB100 standar. Kita ukur dapat 60 ya. Jadi untuk boringnya 59, untuk lubang crankcase-nya 60. Nah, ini untuk crankcase GL125. Kita dapat berapa? Ini masih standar. Masih standar ya, belum dibubut. Ayo fokus. Hey. 63 ya. Jadi untuk masing-masing mesin beda 1 mili untuk diameter crankcase-nya. Sekarang kita ukur dulu diameter luar boring untuk boring Mega Pro, Neotech atau Tiger. Untuk Mega Pro dan Neotech itu sama ya, 156. Untuk Mega Pro Neotech dapat 69. Sedangkan untuk Tiger ini 196 ya, Tiger masih standar, kita dapat 69. Jadi untuk Mega Pro dan Tiger diameter boring luarnya itu sama, 69. Nah, untuk ukuran piston Tiger dan Mega Pro juga sama, 63,5. Yang membedakan hanya profil bagian atas. Untuk Tiger itu flat atau rata, sedangkan untuk Mega Pro dan Neotech itu bagian atas pistonnya itu jenong. Nah, jika kita ingin pasang piston Mega Pro atau Tiger di motor yang masih standar, itu pasti tidak akan masuk karena kita tahu sendiri tadi pas pengukuran awal untuk diameter crankcase standar minimal untuk GL125 aja itu ukurannya 62. Jadi tidak akan masuk kalau si crankcase-nya tidak dibesarkan. Ini kan 69, untuk GL itu 62. Jadi minimal rubahan yang harus kita lakukan agar kita bisa pasang boring Mega Pro atau Tiger di motor Honda CB atau GL, kita harus memperbesar lubang crankcase. Ini sudah diperbesar, ini contoh aja ya. Biasanya dibesarkan di 70 mili ya. Jangan terlalu mepet, jangan dibuat misalnya 69,5 atau 69,4 karena 70 itu selisih 1 mili itu untuk pemuaian ketika boringnya panas ya. Nah, yang jadi masalah ketika kita memperbesar lubang crankcase minimal ukuran 70 di mesin Honda CB atau GL, ada jalur oli yang kebabat di bagian belakang dan samping. Untuk bagian samping ini adalah jalur sirkulasi oli ke bagian head. Kemudian untuk bagian belakang ini adalah jalur sirkulasi oli ke gigi rasio dan bearing gigi rasio, kemudian ke kopling. Jadi si lubang ini harus ditutup agar tekanan dan sirkulasi oli tetap lancar. Kalau lubang ini nggak ditutup, dibiarkan terbuka, si tekanan oli akan berkurang. Efeknya si gigi rasio dan bearing gigi rasio akan cepat aus. Dan lebih parahnya kalau untuk mesin GL series nanti susah masuk gigi netral. Dan untuk solusinya ini cuma ditutup aja, bisa pakai si lubang ini ditutup pakai plastik steel atau lem besi atau lem sealer juga bisa. Nah, kalau saya untuk bagian samping ditutup pakai lem sealer yang merah, ini aman. Dan untuk jalur oli yang menuju gearbox kan dari kopling bagian bawah masuk ke bagian tengah, kemudian masuk ke bearing gigi rasio. Kalau saya jalur olinya dirubah. Jalur oli yang di tengah, ini kan ada lubang sebetulnya di tengah sini. Jalur bawaannya ditutup pakai plastik steel. Ini juga sama kebaban. Kemudian bikin jalur oli yang baru. Nah, ini nih.
dibikin lubang yang baru. Kalau ini tidak perlu, cuma ditutup aja karena yang kebabatnya cuma dikit. Dan untuk lubangnya, untuk lubang jalur yang baru jangan terlalu gede. Ini saya pakai 1,5 mili, kalau bisa 1 mili. Dan untuk lubang standarnya saya ukur itu 0,8 mili. Saya pakai 1,5 karena untuk mata bor 1 mili tidak masuk di cak bor saya, jadi minimalnya 1,5. Tapi ini aman. Yang penting rapih dan lubangnya jangan terlalu besar. Kita cek bagian samping, bagian belakangnya. Nah, itu jalur oli yang lama, sedangkan jalur oli yang baru itu di bagian bawah. Kelihatan ya. Dan usahakan bagian atasnya diratakan seperti ini. Dan ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM saya melalui Instagram. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.